Pada video kali ini, aku mau ngebahas sesuatu yang udah sering banget kita temui di kehidupan sehari-hari, yaitu short video. Short video atau video pendek ini udah banyak banget tersebar di media sosial, seperti TikTok, YouTube, dan Instagram. Kalian pasti pernah kan niat cuma nonton sebentar, tapi tahu-taunya sampai berjam-jam. Ujung-ujungnya lupa sama pekerjaan atau hal penting lainnya. Nah, meskipun short video ini terlihat menghibur dan sederhana, ternyata ada sisi gelap dari kebiasaan ini yang bisa membawa dampak buruk untuk diri kita sendiri. So, simak videonya sampai habis. Kenapa sih video pendek ini bisa bikin kita ketagihan? Sebenarnya ini adalah kombinasi dari kecanggihan algoritma dan cara kerja otak kita. Platform seperti TikTok dan YouTube menggunakan algoritma yang dirancang untuk mempelajari apa yang kita suka dan dengan cepat menyajikan konten serupa yang membuat kita terus-terusan ingin menonton lebih banyak. Misalnya, kalau kamu suka video tentang cewek-cewek joget, algoritma akan terus menampilkan video tentang cewek-cewek joget tersebut ataupun tentang video apapun yang kalian sukai. Dari sisi otak, video pendek ini memicu apa yang disebut dengan dopamin loop. Setiap kali kita menemukan konten yang menarik, otak kita mengeluarkan dopamin, hormon kebahagiaan yang membuat kita merasa senang. Namun efek sampingnya, otak kita jadi kecanduan dengan stimulasi yang instan ini dan terus-menerus mencari tanda kutip hadiah berikutnya dengan cara scroll tanpa henti. Akibatnya kita jadi susah berhenti, bahkan ketika sadar bahwa kita sudah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menonton video pendek ini. Kalau kebiasaan ini dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa sangat besar terhadap kehidupan kita, terutama pada cara fokus dan menjalani aktivitas sehari-hari. Kebiasaan menonton video pendek yang cepat dan instan ini membuat otak kita terbiasa dengan pola konsumsi yang serba cepat, sehingga ketika kita menghadapi hal-hal yang membutuhkan konsentrasi lebih lama, seperti membaca buku, belajar, atau bekerja, semuanya terasa membosankan. Fokus kita jadi mudah teralihkan, bahkan oleh hal kecil seperti notifikasi HP. Selain itu, waktu kita jadi tersita untuk hal-hal yang sebenarnya tidak produktif, yang akhirnya mengurangi kesempatan untuk melakukan aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Bagi anak-anak atau gen alpha, dampaknya bahkan lebih serius, karena otak mereka masih berkembang. Konsumsi video pendek yang berlebihan bisa mengganggu perkembangan kemampuan berpikir kritis, fokus, dan bahkan kemampuan bersosialisasi mereka di dunia nyata. Ini semua menunjukkan bahwa meskipun terlihat sederhana, kebiasaan ini sebenarnya membawa dampak yang cukup besar. Selain dampak pada otak dan produktivitas, video pendek juga memberikan efek negatif pada kesehatan mental kita. Salah satu bahayanya adalah munculnya toxic comparison atau perbandingan yang tidak sehat. Kita seringkali melihat video yang menampilkan orang-orang dengan kehidupan sempurna atau gaya hidup mewah dalam waktu singkat. Padahal, apa yang kita lihat di sosial media seringkali hanya versi terbaik dari kehidupan seseorang, bukan gambaran yang sepenuhnya nyata. Namun, meskipun kita tahu ini, kita tetap sering merasa tidak cukup baik, tidak cukup sukses, atau bahkan tidak cukup berharga. Di sisi lain, platform video pendek juga sering menjadi tempat berkembangnya konten sensasional atau negatif yang lebih mudah viral. Dan ini bisa mempengaruhi cara berpikir kita tanpa kita sadari. Kita menjadi lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Dan ini membuat kesehatan mental kita semakin rentan. Otak kita juga menjadi overstimulated atau terlalu terpapar rangsangan, sehingga kita membutuhkan hiburan yang terus-menerus untuk merasa puas, yang pada akhirnya membuat aktivitas sederhana terasa membosankan. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi semua ini? Apakah kita harus berhenti sepenuhnya menonton video pendek? Ya enggak juga. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita mengontrol kebiasaan ini agar tidak berlebihan. Ingat, sosial media ini hanyalah alat dan kita yang harus memegang kendali atas penggunaannya. So, gimana menurut kalian? Apakah ada yang merasa kecanduan juga sama video pendek? Coba komen di bawah. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.